Sesaat lagi Anda akan menyaksikan indahnya Ramadan yang dipersembahkan oleh Tidak ada orang yang tahu siapa dapat Lailatul Qadar. Tidak ada yang tahu siapa dapat taubat nasuha. Tidak ada yang tahu siapa dapat haji mabrur. Tidak ada yang tahu siapa dapat solat wusta. Tapi ada tanda-tandanya. Di antara tandanya adalah ada perubahan. Dan perubahannya itu tidak temporer. Perubahannya tidak limited. Perubahan yang betul-betul berubah karena Allah SWT. Mudah-mudahan setelah Ramadan kita ada perubahan ke yang lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Senang sekali kita kembali dalam program Indahnya Ramadan yang selalu menemani Anda di santap sahur Anda selama sepanjang 30 hari. Nah, ini kita akan angkat tema yang sebenarnya sangat sering sekali ditanyakan oleh pemirsa dan juga para jamaah di sini, yaitu fikih seputar puasa. Nah, ini saya menampung beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya tampung. Yang ini sebenarnya malu-malu nih Ustaz Yai Haris Hakam dan juga Ustaz Abu Somad. Ada beberapa pertanyaan yang sudah saya tampung beberapa hari kemarin yang titip ke saya untuk ditanyakan langsung ke Ustaz dan juga Kiai Haris Hakam. Nanti juga para jamaah boleh bertanya nanti ya. Nah, yang pertama langsung saja, ini masih sekitar fikih puasa. Saya ke Ustaz Abu Somad terlebih dahulu. Ustaz, apa sih sebenarnya tanda-tanda orang ketika puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Fadhal Ustaz. Dalam tafsir Al-Quranil Azim, nama penulisnya Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, dalam pembahasan tentang Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kata beliau, tidak ada orang yang tahu siapa dapat Lailatul Qadar. Tidak ada yang tahu siapa dapat taubat nasuha. Tidak ada yang tahu siapa dapat haji mabrur. Tidak ada yang tahu siapa dapat solat wusta. Tapi ada tanda-tandanya. Di antara tandanya adalah ada perubahan. Sebelum puasa marah-marah. Setelah puasa alhamdulillah karena udah shopping baju baru nggak marah lagi. Sebelum puasa bakhil. Setelah puasa dia tahu hakikat makanan itu ternyata 2-3 teguk air, 2-3 butir kurma habis. Dia jadi orang yang pemurah karena sudah merasakan lapar. Ada seminar lapar internasional, panitianya kenyang, narasumbernya kenyang, pesertanya kenyang, nggak menghasilkan apa-apa. Islam tidak mengajarkan lapar menurut etimologi, terminologi. Lapar langsung rasakan. Sebelum dia puasa, dia orangnya lalai sholatnya. Tapi setelah puasa menjadi on time. Orang Indonesia ada yang mengatakan tidak tepat waktu. Buktinya orang Indonesia semua tepat waktu, khusus di bulan puasa, terlebih lagi waktu buka puasa. Lalu kemudian sebelum puasa orangnya amat sangat mudah tersinggung bicara aib orang lain. Tapi setelah puasa ketika ada yang mengajak dia bicara aib orang lain, stop, saya sedang puasa. Nanti habis buka puasa kita teruskan. Bicara. Nah, jadi ada perubahan-perubahan dan perubahannya itu tidak temporer. Perubahannya tidak limited. Perubahan yang betul-betul berubah karena Allah SWT. Mudah-mudahan setelah Ramadan kita ada perubahan ke yang lebih baik insyaAllah. Amin, amin. Demikian Ustaz Sufyan. Baik, terima kasih Uwas. Saya berikutnya ke Kiai Haris Hakam. Ada pertanyaan juga yang ditampung ke saya. Yai, ini batalkah puasa jika melihat aurat secara tak sengaja? Ini hukumnya seperti apa nih Yai? Silakan Yai. Melihat aurat orang. Iya, lihat aurat orang, iya. Kalau lihat aurat sendiri nggak batal ya? Baik, terima kasih izin Tuan Guru. Kalau kita melihat sesuatu yang haram, termasuk melihat aurat orang lain tidak sengaja, dan itu pernah terjadi pada sahabat Nabi itu, ya kalau tidak salah Sayyidina Ali karramallahu wajhah, nggak apa-apa, itu rezeki.
Tapi kalau kita nengok lagi, balik lagi, baru berdosa. Karena jadi perbuatan refleks itu tidak dihukumkan. Ya, refleks itu gerakan yang tidak diinginkan. Nah, oleh karena itu sama dengan pertanyaan ini, maka bisa jadi ya sebenarnya yang semacam itu termasuk yang ma'fun anhu, yang dimaafkan. Baik, terima kasih Yai Haris. Nah, ini pasti mewakili pertanyaan dari ibu-ibu dan juga para ibu-ibu juga yang ada di rumah. Ini bagaimana cara mengkodok puasa bagi ibu hamil dan ibu menyusui. Fadhal Ustaz Abdul Samad. Faman kana minkum maridhan, siapa yang sakit, au ala safarin atau musafir, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka ganti di hari yang lain. Jadi bagi bapak ibu yang sakit di bulan suci Ramadan, tapi ada juga ini kiai sakitnya siang aja, malam sehat. Nah ini maka dia boleh diganti di hari yang lain, di Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, bagi yang tidak sanggup puasa karena tua renta atau karena sakit yang tidak ada obatnya sampai mati, sakit terus. Bukan hanya di Ramadan sakit, Syawal sakit, Zulqa'dah sakit, Zulhijjah sakit, fidyatun ta'amu miskin, maka bayar fidyah. Nah, ibu hamil dan menyusukan anak ini masuknya ke kelompok pertama atau kelompok kedua? Enggak ada. Karena enggak ada itulah maka ulama berijtihad. 3 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan ibu hamil dan menyusui cukup bayar fidyah saja. Pendapat yang kedua mengatakan ibu hamil dan menyusukan anak qadha saja tanpa fidyah. Pendapat yang ketiga, pendapat dalam mazhab Syafi'i, ini yang saya amalkan, ini yang saya pakai. Kenapa Ustaz sebutkan 3-3? Supaya nanti kalau ada Ustaz lain yang ceramah tahu, oh dia berarti pakai pendapat ini. Tapi Ustaz Somad lebih cenderung pendapat yang ketiga. Kalau ibu hamil dan menyusukan anak itu tidak puasa karena dirinya, maka dia qadha saja. Tapi kalau ada unsur anaknya, kata dokter ibunya insya Allah sehat, tapi anaknya ini, janinnya, kalau ada unsur lain dari dirinya, yaitu unsur janinnya, bayinya, anaknya, maka dia kena 2, qadha dan fidyah. Saya ulang lagi, agak unik pendapat mazhab Syafi'i. Ya. Kalau dia tidak puasa karena dirinya saja, qadha saja. Tapi kalau ada unsur anaknya, maka kena qadha dan fidyah. Kalau bisa diingat yang saya sampaikan ini, alhamdulillah. Kalau tidak bisa diingat, sudah ada dalam bentuk tertulis. Saya kumpulkan fatwa para ulama, judulnya 30 fatwa seputar Ramadan. Download gratis PDF, cari di www.google.com. Like and subscribe. Tapi bagaimana Ustadz ketika ada satu ibu-ibu yang mungkin hutang dalam berpuasa sampai masuk di bulan Ramadan di tahun berikutnya dia kelupaan. Akhirnya ini bagaimana kewajibannya? Baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, kalau dia tidak puasa di Ramadan, maka dia kena denda membayar qadha plus fidyah. 1 hari qadha tambah 1 fidyah, 2 hari qadha 2 fidyah. Apakah dengan bertambahnya tahun fidyahnya nambah? 3 tahun 3 fidyah, 4 tahun enggak, tetap 1 fidyah. Maka saya anjurkan, saya ajak ke semua jamaah, segeralah mengqadha. Cara mudah efisien qadha diamalkan oleh almarhumah ibu saya. Saya kasih tahu, ibu ketika mengandung saya 30 hari tidak puasa, saat menyusukan tahun pertama 30 hari, saat menyusukan tahun kedua 30 hari, berarti 90 hari. Caranya qadha di hari Senin dan Kamis, maka 10 bulan berarti 80 hari, tambah 11 bulan berarti 88 hari, tambah 2 hari, insya Allah kalau puasa Senin Kamisnya istiqomah, setahun sudah lunas untuk 1 anak. Ibu anaknya berapa? 12 Pak Ustadz. Masya Allah. Nah, jadi puasa sunat, tapi niatnya bukan niat puasa sunat. Puasa hari Senin niatnya qadha, puasa hari Kamis niatnya qadha, qadhanya lunas dan dapat sunatnya. Kata Imam Zakaria Al-Ansari, dikutip oleh Syekh Atiyah Saqar dalam Fatawa Al-Azhar, siapa yang puasa 6 hari di bulan Syawal qadha,
otomatis dia dapat pahala puasa sunat Syawal. Man shoma Ramadan, siapa yang puasa Ramadan, tsumma atba'ahu sittan min Syawal, diiringi 6 hari di bulan Syawal, kana kasyamid dahri, dia dapat pahala seperti pahala puasa setahun. Lalu kemudian niat dia qadha, otomatis dapat pahala puasa sunat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz Abu Somad. Ini masih banyak sekali pembahasan yang akan kita bahas di pagi hari ini. Tentunya ini seputar fikih puasa atau fikih Ramadan. Banyak sekali para jamaah yang siap dengan pertanyaan-pertanyaan karena ini sehari-hari kita lakukan khususnya selama 30 hari ke depan di bulan Ramadan. Tetaplah bersama kami di Indahnya Ramadan. Insya Allah nanti kita akan kembali lagi. Usai jeda. Mari Ustaz, silakan. Fadhal Kiai. Iya. Kalau kita berpikir, nanti kan ada, insya Allah Ramadan tahun depan masih ada, tapi kita belum tentu ada. Ketemu. Iya. Maka anggap ini Ramadan terakhir. Nabi selalu berpesan, sallu sholat al-muwaddi. Kalau kamu sholatlah seakan-akan itu sholat terakhir. Maka jadikan seakan-akan ini Ramadan terakhir. Baik pemirsa, Indahnya Ramadan, di episode ini sengaja kami hadirkan khusus pertanyaan fikih seputar puasa atau fikih seputar Ramadan. Saya persilakan para jamaah yang di sini, siapa yang mau nanya? Oke, saya ke ibu-ibu terlebih dahulu deh. Mana nih ibu-ibu yang sudah siap dengan mic-nya? Silakan, boleh berdiri. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Siti dari Sunterjaya, Jakarta Utara. Di sini kami menanyakan masalah fikih untuk keluarga baru barangkali ya, pengantin baru. Kemungkinan kan banyak kejadian malam melakukan hubungan kan. Kejadian apa itu, Bu? Ya. Kejadian apa itu? Kejadian itu deh ya. Katakanlah kelupaan Ustadz, belum mandi. Tapi bangun-bangun sudah waktu imsak dan waktu subuh. Bagaimana dengan puasanya? Apa batal? Apa lanjut? Terus niatnya bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih. Yai Haris, monggo dijawab. Ini banyak kejadian-kejadian. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa dimanapun Anda berada, beda dengan puasa dibandingkan dengan sholat. Kalau puasa itu tidak dipersyaratkan adanya hilang atau tidak dalam hadas besar dan hadas kecil. Jadi puasa itu apabila dia sudah niat di waktu malam, kemudian dia bangunnya kesiangan, belum mandi janabat, maka puasanya insya Allah sah. Karena ibadah puasa itu kalau harus suci dari hadas besar, suci dari hadas kecil, nggak ada yang kuat puasa. Coba bayangin ya, dari mulai maghrib, dari subuh sampai maghrib harus tidak boleh hadas besar, hadas kecil. Nggak ada yang kuat. Allah sudah ukur. Maka itu tidak dipersyaratkan di dalam orang berpuasa. Ibu nggak usah kecewa kalau ibu tidak kuat umpamanya. Karena Sayyidina Umar itu di dalam ibadah puasa Ramadan itu, dia nggak kuat Bu malam itu. Tergoda ya. Apalagi kalau yang barangkali rumahnya dulu kan tidak besar. Tidur kesenggol-senggol. Kalau yang nggak usah yang pengantin muda, pengantin tua juga bahaya juga. Kalau kesenggol-senggol. Nggak apa-apa Bu, sikat aja. Iya. Dan ibu niat untuk melakukan ya mandi janabat. Tapi ternyata bablas. Ya berarti ibu cuma tidak sahur saja. Ya boleh. Kelas Sayyidina Umar aja nggak kuat. Apalagi kelas model kita ya Bu ya. Jadi tidak mengapa ya, tidak diharuskan. Baik, terima kasih Kiai Haris Hakam, dan saya mungkin ke Ustadz Abu Somad. Ustadz, ada tidak sih pekerjaan khusus atau sesuatu pekerjaan yang itu membolehkan kita untuk tidak berpuasa? Mungkin selama ini kita melihat ada banyak yang kuli yang di jalan-jalanan itu banyak yang tidak puasa, tapi sebetulnya juga ketika dia memaksakan diri untuk berpuasa, mungkin pahalanya kan lebih besar mungkin. Silakan Ustadz Abu Somad. Saya kalau menyampaikan sesuatu tidak semuanya untuk diamalkan. Jadi kalau saya menjawab ada 3 mazhab, saya sebutkan 3-tiganya, itu sekedar pengetahuan saja.
Yang diamalkan itu tetap yang mazhab Syafi'i. Tujuannya supaya jamaah tahu dan tidak menyalahkan yang berbeda. Itu saja. Jadi tentang masalah ada pekerjaan berat yang membuat orang boleh tidak puasa, itu fatwanya dari mufti Mesir namanya Syekh Muhammad Abduh, meninggal tahun 1905. Kata dia pekerja berat, tambang batu bara, maka berat siang Ramadan musim panas, maka dia boleh tidak puasa diganti. Tapi itu tidak saya ceramahkan. Karena kalau begitu nanti saudara kita supir angkot nggak puasa semua. Maka saya juga tidak ingin memberatkan umat. Maka selalu saya ajak solusinya apa? Bayar zakat seminggu sebelum Ramadan. Saya sendiri termasuk mengamalkan bayar zakat menjelang Ramadan dari dulu. Gunanya untuk apa? Supaya saudara-saudara kita yang kerjanya berat, dia bisa agak istirahat dikit di bulan Ramadan. Dan bagi saudara kita yang pekerjaannya berat, insya Allah di Indonesia kita dinginnya nggak terlalu dingin, panasnya juga nggak terlalu panas. Negeri yang paling indah itu negeri kita. Orang yang tahu itu yang belajar di Eropa, yang belajar di Arab, dia tahu benar indahnya negeri kita, maka tidak terlalu berat. Panasnya juga nggak sampai 40-50 derajat. Jadi mudah-mudahan saudara kita yang bekerja, bangunan, bagi yang punya kelebihan harta, bayarlah zakat supaya saudara kita juga bisa berpuasa. Dan bagi yang bekerja berat, insya Allah tetap makan yang bergizi, vitamin seperti makan sahur kami ini. Masya Allah. Insya Allah kuat puasa, jangan batalkan puasa. Kalau kita berpikir, nanti kan ada, insya Allah Ramadan tahun depan masih ada, tapi kita belum tentu ada. Ketemu, iya. Maka anggap ini Ramadan terakhir. Nabi selalu berpesan, sallu sholat al-muwaddi'. Kalau kamu sholat, sholatlah seakan-akan itu sholat terakhir. Maka jadikan seakan-akan ini Ramadan terakhir. Saya selalu berpikir tidur malam, inilah malam saya terakhir. Kalau saya hidup besok pagi berarti hadiah dari Allah. Kalau saya tausiah, inilah tausiah terakhir sehingga saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi amal jariah. Amin. Kalau masih ada diaminkan tausiah terakhir. Kalau masih ada kesempatan, berarti hadiah dari Allah SWT. Demikian Ustaz Sofyan. Wah, ibu-ibu nih gimana nih bapak-bapak nih. Maksudnya semoga bermanfaat apa yang diberikan ceramah oleh UAS. Masalah. Berikutnya saya ke jamaah yang sudah siap, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz, bagaimana status orang yang dawa musafar? Apakah boleh melaksanakan rukhsah dengan mengqadha di lain hari atau bagaimana? Terima kasih. Baik. Silakan ya Harisakam. Dawam safar. Dawam safar. Subhanallah. Harus diluruskan dulu ya. Barangkali begini, kalau dia safarnya itu memang kan ada klasifikasi, ada safar wajib, safar sunnah, safar mudah, dan safar yang haram. Maka tentunya jawabannya tergantung dari kelompok yang mana. Taruhlah yang mubah, safar yang mubah. Kalau memang dia pengertian dawam itu barangkali dia jamaah tablik barangkali ya, selalu berpindah-pindah. Secara fikih ya, menurut hukum orang yang tidak mampu, jadi ukurannya mampu dan tidak mampu, ulama mengatakan dia sahur tetap, niat berpuasa besok. Jam 9, jam 10 goyang, dia mau jatuh, maka dia boleh berbuka. Besok dia lakukan lagi. Sampai 3 kali dia tidak kuat, maka dia ukurannya namanya tidak mampu itu. Karena bukan berarti, besok mas saya nggak kuat ini. Nggak boleh begitu, dia mesti melakukan ya usaha dulu, diteliti dulu. Nah, kalau memangnya dia benar-benar tidak mampu, ya, maka dia kena rukhsah, boleh fa'iddatu min ayyamin ukhar. Dia membayar berapa yang dia tinggalkan dibayar pada waktu yang lain. Tetapi ayat itu mengatakan wa antasumu khairul lakum. Puasa itu lebih bagus buat kamu. Itu banyak interpretasinya. Di antaranya musafir yang punya rukhsah, dia boleh tidak berpuasa, tapi dia bertahan berpuasa itu lebih bagus. Nah, jadi walaupun dia musafir, apalagi kan sekarang musafir itu naik kendaraan. Kalau dulu yang dibilang musafir itu naik onta, panas, kehujanan, bawa barang. Kalau dia sembarang menaruh diambil orang, penyamun dan lain sebagainya.
Berat sekali yang dulu dalam pengertian musafir. Kalau sekarang ke Surabaya 1000 kilometer itu cuma 1 jam. Nah, jadi kalau dia berpuasa maka lebih bagus. Fahuwa khairul lakum, itu lebih bagus. Kalau memang benar-benar ukurannya tadi 3 kali diuji, di benar-benar dia tidak kuat, masuk rukhsah dia. Boleh tidak berpuasa. Masya Allah. Wallahu a'lam. Baik, jadi boleh dicoba nih ya, biar supaya dapat rukhsah dari sini jalan kaki ke Surabaya. Baik, Indahnya Ramadan akan kembali sesaat lagi usai sahur berikut ini. Bagaimana kalau seandainya orang berpuasa, kemudian dia suntik vitamin A, B, C, D, F, G, H, I, J, masukin sampai Z, masukin. Maka dia seger, kan nggak lewat jauh, ya. Apakah ini orang ini diperbolehkan? Kan dia nggak ada kemudaratan apa-apa, bukan hifdzun nafas. Yang kedua, tidak ada penyakit. Dia justru itu berkaitan dengan menolak esensi puasa. Maka saya yakin ulama sepakat ini nggak boleh dilakukan. Baik, Masya Allah, Tabarakallah, kita masih di Indahnya Ramadan dan masih seputar pertanyaan fikih puasa yang sangat menarik sekali apa yang diberikan oleh jamaah ini. Pertanyaan-pertanyaannya saya sudah menampung, ada beberapa pertanyaan. Pertama saya ke Uwas terlebih dahulu. Uwas, apa hukumnya bagi yang meninggal tapi belum mengkodok puasanya? Fadal, Ustaz. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi saumun, dia punya hutang puasa, shoma anhu waliyuhu, maka ahli warisnya melaksanakan puasa untuknya. Hadis ini dimuat oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Hafiz dalam Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, menunjukkan kuat dalil hukumnya. Dijelaskan oleh Imam As-Sun'ani dalam kitab Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram, tidak ada ikhtilaf antar ulama mazhab tentang wajibnya ahli waris mengqadhakan puasa orang yang meninggal. Bagi ibu bapak yang punya orang tua, dia bercerita saya punya utang sekian hari, maka sampaikanlah ke anak-anak, undang mereka semua datang, kasih tahu ada yang mau dibagi-bagi nih. Insya Allah mereka datang itu semua. Nah, nanti bagi kamu 3 hari, kamu 2 hari. Apa ini? Bukan ini warisan utang ya, puasa. Ini utang puasa yang mau kita bagi. Ini dalil menunjukkan amal orang hidup nyampai ke orang meninggal. Membantah yang mengatakan kalau udah meninggal putus semua. Buktinya nggak putus, tetap sampai. Ini juga menjadi dalil bahwa fadainullahi ahaqqu an yuqda. Utang kepada Allah lebih layak untuk ditunaikan. Bagi yang tidak tahu hitungannya berapa, maka dia tidak melaksanakan. Tapi kalau orang tuanya itu meninggalkan puasa karena sakit keras, tua renta, umur 80, 70, atau sakit mah akut, diabetes akut yang tidak sembuh-sembuh, maka dia tidak diqadhakan, tapi dibayarkan fidyah. Karena dia masuk dalam kategori wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun. Jadi tidak semua fidyah. Sekarang banyak juga anak-anak orang tuanya tidak puasa bayarkan fidyah, padahal orang tuanya mampu. Maka tidak dibayarkan fidyah tapi qadha. Adapun yang sakit tua renta, sakit keras, tak sanggup karena usia, maka dibayarkan fidyah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Uwas. Berikutnya saya ke Kiai Haji Haris Hakam. Bagaimana hukumnya, Yai? Apakah puasa ini diteruskan ataukah batal ketika harus suntik, misalnya vaksin, kemudian donor darah? Ini bagaimana, Yai? Apakah harus batal atau diteruskan puasanya? Subhanallah. Batal itu apabila memasukkan sesuatu itu ke rongga, jauh. Nah, apabila kita masukkan lewat mulut, lewat hidung, lewat dubur, lewat telinga, apabila sampai ke perut besar, itu menjadi sebuah nutrisi, maka hukumnya batal. Nah, bagaimana dengan orang yang disuntik, vaksinasi? Dia diberikan sesuatu, tetapi tidak melewati lobang-lobang yang disebutkan di dalam kitab fikih. Nah, ulama fikih ya, yang khususnya memanfaatkan
ilmu usul fikih, maka ketika ilatnya itu tidak ada, maka dihukumkan boleh. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berlaku dan tidak berlakunya berdasarkan ilatnya. Ilatnya itu, batalnya itu kalau masuk lubang-lubang sampai ke jauh, sampai ke rongga. Nah kalau seandainya disuntik apakah sampai? Tidak. Maka ulama mengatakan boleh. Barangkali lebih berhati-hati mereka mengatakan ini kalau pada waktu COVID-19 kemarin itu, yang kedua alasannya itu karena dianggap sesuatu yang sampai pada level maqasidus syar'i, hifdzun nafas, memelihara nyawa itu lebih utama. Masya Allah. Nah, sehingga dengan dua argumentasi itu tadi, ya kalau ya Imam Al mengatakan dua argumentasi dengan yang satu punya argumentasi itu, maka lebih unggul yang punya dua. Al-ba'itsain ya lil amal. Dua pendorong yang melahirkan satu perbuatan. Maka tidak batal insya Allah karena tidak memenuhi kriteria ya orang yang memasukkan sesuatu ke jauh. Nah, cuma ada masalahnya ini Ustadz Sofyan. Bagaimana kalau seandainya orang berpuasa kemudian dia suntik vitamin A, B, C, D, F, G, H, I, J masukin sampai Z masukin gitu. Maka dia seger, kan nggak lewat jauh, ya. Apakah ini orang ini diperbolehkan? Nah tadi dua bais itu dua yang menjadi motivasi itu bisa menjawab ini. Kan dia nggak ada kemudaratan apa-apa, bukan hifdzun nafas. Yang kedua tidak ada penyakit. Dia justru itu berkaitan dengan menolak esensi puasa. Karena esensi puasa itu adalah kata beliau guru kita al-imsak. Lah kalau seandainya dia diberikan suntikan yang multi ini, maka esensi puasanya hilang. Maka saya yakin ulama sepakat ini nggak boleh dilakukan. Walaupun sama-sama memasukkannya tidak sampai jauh. Wallahu a'lam. Tapi ada yang gini ya, waduh lapar nih, aduh saya demi menyelamatkan nyawa ini, saya kalau nggak mati nih, saya batal. Ada yang langsung itu. Wah, itu saya nggak tahu ya, dia. kalau ukuran normal tidak akan terjadi. Karena apa? Tidak akan Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha gitu. Ukurannya itu udah standar gitu, ada standarisasi. Bagaimana dengan orang yang punya penyakit lambung? Nah itu memungkinkan karena penyakit lambung Bapak Ibu jangan dianggap enteng, bisa tewas. Nah dia ukur tadi, ukurannya bisa nggak bertahan? Kalau nggak apa-apa, rukhsah dia. Jadi bukan ukuran tadi. Waduh saya nggak kuat. Wah anak-anak sekarang itu bukan ibu-ibu sini, bukan. Tapi katanya pindahan dari sini. Pindahan dari ibu-ibu. Baik, selanjutnya saya ke jamaah yang sudah siap dengan pertanyaannya. Iya silakan, boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf sebelumnya Ustadz, saya Humaira izin bertanya. Kita sebagai perempuan itu kan jarang sekali puasa 1 bulan penuh karena adanya menstruasi. Apakah boleh mengkode puasa tahun lalu dengan tahun sekarang di satu hari yang sama gitu? Dirapel gitu ya? Iya, digabungkan seperti itu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Ustadz Abdul Somad, silakan Ustadz. Ada beberapa ibadah yang kalau kita laksanakan satu, otomatis langsung dia dapat 2. Misalnya kita masuk ke dalam masjid, waktu hanya tinggal 2 menit. Kalau kita sholat sunat tahiyatul masjid, kita tidak dapat qobliyah. Maka pada saat itu kita melaksanakan qobliyah. Laksanakan qobliyah, otomatis dapat tahiyatul masjid. Tapi jangan gara-gara ini datang ke masjidnya lambat terus. Telat-telatin. Ini misalnya terjadi. Begitu juga dengan orang yang melaksanakan puasa qadha 1 hari, di hari Senin, kebetulan saat bulan Rajab. Maka qadhanya lunas, otomatis dapat pahala puasa Senin, dan dapat pahala Rajab. Begitu juga pada saat hari Jumat, mohon maaf, ada seseorang melakukan hubungan pada malam Jumat,
lalu kemudian dia pagi itu mandi, maka mandinya itu wajibnya gugur dan dapat pahala mandi sunat hari Jumat. Begitu dijelaskan para ulama dalam pembahasan furu' cabang-cabang fikih. Tapi saya sepengetahuan, sepanjang bacaan, belum ada yang merapel 1 hari qadha otomatis dapat 2 qadha. Enak dong ya. Wallah. Jadi tetap kita hitung qadhanya, kalau 7 tambah 7 14. Maka dia mengqadhanya berarti 14 hari. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, terima kasih luar biasa Ustaz Abdul Somad atas jawabannya. Masih ada satu segmen lagi, masih seputar pertanyaan fikih puasa. Kita lanjutkan sahur lagi, sesaat lagi ya. Silakan. Orang yang meninggalkan syariat karena malas, kamu kenapa nggak sholat? Saya malas. Sengaja, maka dia fasik. Orang fasik itu tidak diberi hidayah, dijauhkan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita tiap hari minta ihdinas siratal mustaqim. Yudhillu bihi katsiran. Banyak orang yang disesatkan Allah. Wa yahdi bihi katsiran. Banyak yang diberi hidayah oleh Allah. Siapa yang disesatkan Allah? Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Orang yang fasik itu disesatkan Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa, masih di indahnya Ramadan dan masih episode khusus tanya jawab seputar fikih puasa. Saya langsung persilakan para jamaah yang ada di sini dengan mengajukan pertanyaan. Silakan ibu-ibu. Oke, silakan boleh berdiri ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Uwas dan Bapak Kiai, saya Busri dari Sunter Jaya. Saya akan mohon izin satu pertanyaan dari saya. Saya pernah mengalami Pak, jujur ya Pak. Biasanya kalau mau Lebaran kurang seminggu kan ke Tanah Abang. Nah terus saya belanja sengaja nggak berpuasa. Itu hukumnya bagaimana? Tapi banyak bukan saya aja. Sengaja nggak puasa. Iya. Itu aja? Itu aja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi salah satu jamaah Tanah Abang nih ibu ternyata ya. Silakan Mas. Silakan Ustaz Abdul Somad. Kalau meninggalkan syariat, apakah itu puasa, apakah itu sholat, apakah itu zakat, apakah itu haji, umroh, meninggalkan syariat itu motivasinya 2. Yang pertama, kalau meninggalkan syariat karena ingkar. Kamu kenapa nggak puasa? Puasa itu cuman buang-buang waktu aja. Puasa itu nggak ada manfaatnya, berarti dia kafir. Itu pernah dilakukan oleh Presiden Tunisia. Siaran langsung, namanya Habib Bourguiba. Dia mengajak masyarakatnya, mari minum bersama-sama. Karena puasa ini hanya melemahkan etos kerja. Karena kata dia dengan berpuasa, maka karyawan-karyawan pabrik untuk pembuatan minyak zaitun menurun. Dan akhirnya, na'udzubillah, terjadi kudeta, tergulingkan, dihinakan di dunia dan dihinakan di akhirat. Maka orang yang meninggalkan puasa, maka dia berarti kalau dia ingkar dengan ayat itu, na'udzubillah, bisa murtad, bisa kafir. Tapi kalau meninggalkan itu dia tidak ingkar, hanya sekedar tidak mau, maka dia fasik. Fasik itu, asal kata fasik, kurma yang kulitnya mengelupas. Beda dengan kacang. Kalau kacang, maka muncul istilah kacang lupa dengan kulit bungkusnya, karena sekarang nggak pakai kulit. Kalau kurma dia nggak lepas dari kulit. Makanya kita makan kurma dengan kulitnya, karena dia nempel. Maka begitulah orang fasik. Dia seakan-akan lepas, tapi tidak lepas. Maka yudhillu bihi katsiran, wa yahdi bihi katsiran, wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Orang yang meninggalkan syariat karena malas. Kamu kenapa nggak sholat? Saya malas. Sengaja,
maka dia fasik. Orang fasik itu tidak diberi hidayah, dijauhkan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita tiap hari minta ihdinas siratal mustaqim. Yudhillu bihi katsiran. Banyak orang yang disesatkan Allah. Wa yahdi bihi katsiran. Banyak yang diberi hidayah oleh Allah. Siapa yang disesatkan Allah? Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Orang yang fasik itu disesatkan Allah Subhanahu wa taala. Oh, Allah kejam sekali Pak Ustaz. Kenapa Allah tidak beri hidayah? Allah berikan hidayah, tapi karena dia menolak hidayah, maka dia disesatkan Allah sebagai hukuman di dunia. Maka jangan sekali-sekali meninggalkan syariat ini menjadi fasik. Tapi masa lalu apa boleh buat? Mudah-mudahan Allah menerima taubat nasuha. Amin. Yang tertinggal lalu itu diqadha, lalu kemudian bertaubat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah dibacakan Kiai, at-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertaubat dengan taubat nasuha seperti tak berdosa. Bahkan mereka yang memperbaiki masa lalunya itu illa man taba, orang yang bertaubat, wa amana, beriman dengan baik, wa amila amalan salihah, beramal soleh. Kalau dia lakukan yang tiga ini, maka Allah bukan sekedar mengampuni dosanya, yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Semua yang jelek-jelek dulu diganti Allah dengan yang baik-baik, insyaallah. Mudah-mudahan Allah hapuskan, ampunkan, berikan kebaikan untuk kita semua, insyaallah. Demikian Ustaz Sofi. Terima kasih Ustaz Abu Somad. Jadi di kodoknya itu belanjanya aja di kodok ya, jangan puasanya. Setelah lebaran baru belanja. Oke, saya berikut ke jamaah bapak-bapak, silakan. Siapa yang mau bertanya? Baik, silakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Riza dari Baitul Burhan Karawang. Mohon izin Pak Ustadz, ingin bertanya bagaimana cara mengkodok puasa orang yang dulunya ya dia itu ahlul maksiat gitu ya, selalu meninggalkan perintah-perintah Allah, dan kemudian qadarullah dia mendapatkan hidayah dari Allah, sedangkan dia lupa dengan mungkin jumlah puasa yang dulu sempat dia tinggalkan. Itu bagaimana cara mengkodoknya? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Kiai Haris Hakam, silakan. Baik, terima kasih izin Tuan Guru. Bapak-bapak, para pemirsa dimanapun Anda berada, ini pertanyaan ini sangat bagus ya. Dalam artian bisa jadi ini representasi sebagian orang yang hadir pada acara kita pagi ini. Orang yang sadar bahwa dia punya hutang, maka dia, ayatnya sudah dibacakan oleh guru kita itu tadi ya, fa'iddatu min ayyamin ukhar, maka dia hitung berapa yang dia lakukan, yang dia tinggalkan, dibayar pada waktu yang lalu. Nah, apakah yang wajib dikodok puasanya? Wajib kodok puasanya semua. Wajib dikodok puasanya semua. Tapi jumlahnya dia tidak tahu. Ya. Bagaimana kalau seandainya dia tidak mengetahui, maka dia jadikan saja itu sarana untuk berbuat baik. Ya, innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Perbuatan baik itu akan menggiring, menghilangkan, mengalahkan perbuatan-perbuatan yang jahat. Ya, jadi dia puasa saja, umpamanya kekuatannya Senin Kamis umpamanya, atau lebih dari itu, paling tidak Senin Kamis lah sekaligus supaya mendapatkan puasa sunnah. Sepanjang hidupnya dilakukan oleh orang-orang yang seperti itu, dia lakukan. Kenapa? Karena dia nggak tahu bilangannya. Satu puasa kewajiban yang ditinggalkan dengan secara sengaja, maksiat itu kan maknanya dia kelalaian sengaja itu, 40 tahun dia tidak bisa membayarnya. Lah kalau dikalikan sekian, maka berapa jumlahnya, berapa umur yang mesti tersedia. Nah itu berat bagi orang itu, maka dia niatkan saja dengan apa itu, dia husnuzon, selalu ingin membayar seumur hidupnya, walaupun 2 tahun setelah itu dia meninggal. Maka menurut Allah, kalau dia umurnya panjang pasti terbayar. Itu mengapa umur 70 tahun di dunia, balasannya selama-lamanya di sorga. 70 tahun durhaka di dunia, di nerakanya selama-lamanya. Karena dua-duanya ini, kalau umurnya panjang pasti dia akan melakukan kesalahan itu. Nah yang kedua, bagaimana dengan sholat? Nggak mungkin ya. Nah sholat ini terjadi perbedaan pendapat. Kalau kita lihat orang-orang yang dari kalangan para muhaddisin, beliau lebih cenderung untuk mengatakan bertaubat meninggalkan
ya meninggalkan sholat itu dengan bertaubat. Ya, saya punya guru Allah yarham Syekh Muhammad Muhajirin Amsar, ya Bekasi itu, penulis kitab Misbahuz Zulam. Beliau tulen ya, orang yang menguasai hadis, ya murid dari Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani Al-Makki. Beliau mengatakan bertaubat. Kenapa? Mengkodo sholat itu mengkias dengan mengkodo puasa. Karena sama-sama rukun Islam, maka itu dikias. Tetapi apakah kias itu berlaku secara general? Apakah fatwa seseorang itu berlaku seperti halnya hukum syariat nas, Al-Quran dan Al-Hadis? Orang mengatakan, ya para ulama mengatakan tidak wajib, tidak harus. Sehingga Bapak saya sekalian, kalau mengikuti paham dari ya mazhab kita Syafi'i, maka kita qiyas adalah salah satu sumber hukum Islam. Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas itu adalah sumber hukum Islam. Jadi boleh kita itu mengkodo sholat itu mengqiyas dengan mengkodo Ramadan. Bagaimana caranya? Sebisanya kita sebelum sholat wajib kita mengkodo, kemudian baru sholat wajib, begitu dan seterusnya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Kiai Haji Haris Hakam, Ustadz Abdul Somad, terima kasih atas waktunya. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara indahnya Ramadan. Masya Allah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita tadi menambah khasanah keislaman kita dan semakin menambah semangat kita untuk mengerjakan puasa sepanjang bulan Ramadan ini. Akhir kata saya Muhammad Sofyan, Kiai Haji Haris Hakam dan juga Ustadz Abdul Somad pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz Abdul Somad, doa. Allahumma allimna ma yanfa'una, ya Allah ajarkan pada kami ilmu yang bermanfaat, wanfa'na bima 'allamtana, semua yang sudah Engkau ajarkan bagi kami buat dia berguna untuk kami. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', jauhkan kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha', jauhkan kami dari hati yang tidak takut. Wa min nafsin la tashba', jauhkan kami dari nafsu yang tak pernah kenyang. Wa min du'ain la yusma', jauhkan kami dari doa yang tidak dikabulkan. Allahumma faqihna fid din, dalamkan ilmu agama kami. Warzuqna fahmal mursalin, berikan kami pemahaman seperti yang Kau berikan kepada para nabi dan wali-walimu ya Allah. Allahumma ftah lana futuhal arifin, bukakan pintu hati kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baru saja menyaksikan indahnya Ramadan yang dipersembahkan oleh